Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Salsabella. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 3430200083. Saya berasal dari kelas 2C. Jadi di video kali ini, saya melaksanakan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Yulina Ismianti SPD MPD. Tugasnya berupa menjawab pertanyaan, yaitu keterampilan mengajar guru apa saja yang diterapkan dalam pembelajaran IPS kelas 6 SD, materi praktik menggunakan peta dan globe. Jadi, ada 8 keterampilan yang dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajaran IPS kelas 6 SD dengan materi praktik menggunakan peta dan globe. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini umumnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan siswa terkait materi praktik menggunakan peta dan globe. Selain itu juga dapat meningkatkan interaksi antara siswa dan guru maupun antar siswa, serta dapat mendorong siswa agar lebih aktif selama kegiatan praktik tersebut. Dalam bertanya, guru juga harus memperhatikan beberapa hal seperti menghindari kebiasaan berupa menjawab pertanyaan sendiri, mengulang jawabannya siswa, mengulang pertanyaan sendiri, mengajukan pertanyaan ganda, dan lain-lain. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan yang diberikan oleh guru selama pembelajaran materi praktik menggunakan peta dan globe ini dapat berupa segala bentuk respons supaya dapat memberikan informasi ataupun umpan balik berupa dorongan atau koreksi kepada siswa. Selain itu, penguatan juga dapat merangsang dan meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif selama praktik tersebut. Komponen dari penguatan ini sendiri dapat berupa penguatan verbal, yaitu penguatan yang diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Kemudian ada penguatan non-verbal, yaitu terdiri dari penguatan berupa mimik dan gerakan badan, serta penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol, dan lain-lain. Keterampilan yang ketiga yaitu mengadakan variasi. Nah, variasi dalam kegiatan belajar mengajar yang dimaksudkan adalah sebagai proses perubahan dalam pengajaran yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok komponen, yaitu variasi dalam cara mengajar guru, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, serta variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Guru menyajikan atau memaparkan materi praktik menggunakan peta dan globe ini dapat dilakukan secara lisan, yaitu menjelaskan yang disertai dengan demonstrasi atau peragaan yang telah terorganisasikan secara sistematis dan terencana untuk menunjukkan relevansi setiap pembahasan agar siswa dapat memahami pembelajaran. Agar penjelasan yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa, tentu saja guru harus menguasai teori mengenai peta dan globe ini, memberikan penjelasan dan mampu menerapkan teori tersebut selama kegiatan praktik di kelas. Kemudian keterampilan yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang dimaksud dengan membuka pembelajaran di sini adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru saat praktik menggunakan peta dan globe untuk menciptakan pro-kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian siswa terpusat pada apa yang akan dipelajarinya selama praktik, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar dan tujuan melaksanakan praktik menggunakan peta dan globe tersebut. Sedangkan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan praktik tersebut. Komponen keterampilan membuka pelajaran biasanya adalah menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, mengajak siswa untuk berdoa bersama, memberi acuan melalui berbagai usaha, dan lain-lain. Sedangkan komponen keterampilan menutup pelajaran dapat berupa meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan, serta guru juga dapat mengevaluasi kegiatan praktik yang telah dilaksanakan sebelumnya. Yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Guru dapat membentuk seluruh siswa menjadi beberapa bagian kelompok kecil, kemudian meminta setiap kelompok untuk melakukan diskusi mengenai praktik yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai konsep yang didapat dan dipelajari selama praktik menggunakan peta dan globe tersebut, atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Guru juga diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih berbicara, mengungkapkan pendapat, berbahasa yang baik, dan sopan santun dalam berdiskusi. Kemudian keterampilan yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pelaksanaan praktik menggunakan peta dan globe agar optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan selama praktik berlangsung. Atau dapat dikatakan bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan mengendalikan kondisi belajar selama praktik berlangsung, serta memulihkannya apabila terjadi gangguan atau penyimpangan dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga proses pembelajaran saat praktik tersebut dapat berlangsung secara optimal. Dan keterampilan yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa selama pelaksanaan praktik menggunakan peta dan globe tersebut. Komponen keterampilan yang digunakan biasanya berupa keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, mengorganisasi, membimbing dan memudahkan belajar siswa, dan lain-lain. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.